语言爬满了甲骨。Si Hao memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Dengan negara yang menjaga halberd surgawi di punggungnya, dia berbalik dan pergi, melanjutkan ke istana surgawi pusat. Dia tidak memberi mereka pandangan lagi. Apakah kita terhindar? Seorang murid tersentak kembali ke kenyataan, kewalahan oleh pergantian peristiwa yang mengejutkan ini. Diabaikan sebenarnya membawa sukacita seperti itu. Ini adalah sesuatu yang biasanya tak terbayangkan. Orang-orang ini selalu melihat ke bawah dari atas dan dikerumuni oleh orang lain. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diperlihatkan kesopanan oleh orang lain seusia mereka. Namun hari ini, mereka ketakutan sampai tingkat yang benar-benar mengerikan. Jika Anda ingin hidup, Anda harus mengikuti saya dan menjawab beberapa pertanyaan. Peng Nine muncul dengan sekelompok tentara dan jenderal. Mereka sangat serius saat melihat anak-anak ini. Beberapa dari pikiran orang-orang ini mulai bekerja dengan cepat lagi. Dengan hilangnya batu kecil itu, bisakah para penjaga ini menghentikan mereka? Jika mereka dengan paksa mencoba menerobos, mereka merasa bisa berhasil. Pada saat itu, ada seseorang yang membuat keputusan ini. Dengan artefak yang berharga, individu itu dengan cepat melarikan diri ke langit. Dengan salah satu dari mereka memimpin, tentu saja ada yang mengikuti. Cahaya keberuntungan segera bersinar dalam warna yang cemerlang dan bervariasi. Suara penghancur ruang merobek langit, meretas semua keberanian yang dimiliki orang-orang ini. Wajah penjaga tua itu tanpa ekspresi saat dia mengaktifkan formasi di dalam istana kekaisaran. Semua jenis simbol bergegas ke surga. Dalam sekejap mata, sekelompok orang tersapu, dan tubuh mereka mulai terbakar di langit. Mereka berubah menjadi cahaya api yang menyilaukan dan jatuh seperti bintang jatuh. Individu yang tersisa tampak seperti mereka berdiri di rumah es saat mereka berdiri di posisi semula tidak bergerak. Mereka sangat kooperatif saat dibawa pergi. Dalam pertempuran ini, 5 ahli tertinggi agung semuanya terbunuh, dan tidak ada satu murid pun yang lolos. Hasil dari pertempuran ini menggetarkan dunia dan membuat mereka yang memiliki niat buruk merasa takut. Menyerang. Di depan istana surgawi pusat, Si Hao yang mengenakan pakaian perang emas, mengangkat pedangnya ke langit saat dia memerintahkan dengan suara keras. Malam itu, dia memimpin sejumlah besar jenderal sambil menaiki kereta emas. Pembersihan besar-besaran akan dilakukan. Di luar 5 ahli tertinggi itu, masih banyak orang dari 3 sekte di dalam kota yang diam-diam menunggu berita. Kereta emas itu terbang di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat melaju untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Si Hao tegas dan tanpa ampun saat dia menyapu yang tersisa. Mereka dibunuh atau ditangkap. Pakar 3 sekte sangat dikalahkan. Ini adalah malam penuh darah. Stone Capital sangat terguncang, dan semua kekuatan diam karena takut. Kaisar baru benar-benar kuat, menyapu pasukan 3 sekte sekaligus. Setiap pembudidaya sangat terintimidasi. Adapun rakyat jelata, mereka semua mulai mendiskusikan situasi dengan antusias dan meneriakkan kata, Kaisar. Mereka tidak tahu banyak tentang warisan abadi di luar wilayah ini dan hanya tahu bahwa Kaisar baru mereka sangat kuat. Acara ini mengguncang segalanya di bawah langit. Ketika berita menyebar keluar, keributan pecah di mana-mana. Di dalam perbendaharaan istana kekaisaran, Si Hao sedang berjalan-jalan. Dia mengobrol dengan batu pemogokan surgawi tentang cara menyebarkan formasi sambil dengan santai memilih benda-benda berharga. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan melemparkannya ke material elemen tanah. Kakak bijaksana dan berani, tak tertandingi dalam kepahlawanan. Dia dapat menekan semua pahlawan yang luar biasa dan memiliki bakat surgawi yang melengkung. Dia adalah sosok tertinggi yang tak tertandingi di 8 wilayah, tiada bandingnya di bawah langit, nomor 1 di alam semesta. Batu pemogokan surgawi dengan antusias memberikan sanjungannya dan berjanji bahwa formasi simbol besar yang diletakkannya pasti tidak akan memiliki masalah. Pagoda kecil tidak bisa tetap tenang lagi. Itu telah bertahan selama berhari-hari, dan ketika dia melihat batu divin yang menyerang bahkan menelan material berharga, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Itu dengan marah mengungkapkan pendapatnya kepada Si Hao,
mengkritiknya karena membuang-buang bahan berharga dan bagaimana ini adalah pemborosan yang memalukan. Si Hao membalas, mengatakan, ini masih lebih baik daripada menggunakannya pada Anda. Setiap kali saya memberi Anda materi surgawi, Anda hanya membantu saya sekali. Sedangkan jika saya meletakkan formasi ini, saya bisa menggunakannya untuk menyingkirkan banyak lawan. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, saya dapat menekan dan membunuh mereka semua. Bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan hal-hal ini dengan sembarangan, menggunakan harta surgawi seperti ini? Jika Anda memberikannya kepada saya berjanji akan membuat formasi pembunuhan yang menakjubkan, kata pagoda kecil itu. Meskipun menyatakan ketidakpuasannya, ada juga jenis godaan. Bagaimana kalau kita melakukan transaksi besar? Si Hao melihatnya, menyatakan bahwa dia bisa memberikan semua materi surgawi di perbendaharaan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pagoda kecil itu secara alami sangat merindukan mereka. Bagaimana kalau kamu menjadi roh penjaga negara batu? Kata si Hao. Roh penjaga tempat ini telah menghilang selama bencana besar dan tidak muncul lagi. Pagoda kecil itu segera menjadi sunyi. Ia tidak ingin terlibat dengan urusan duniawi dan selalu takut pada beberapa kekuatan. Namun, pemuda di depannya cukup pandai menggodanya dengan sabar dan teliti, sampai pada titik di mana itu bahkan sedikit tergerak. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Anda hanya perlu melindungi negara batu secara normal dan memainkan peran sebagai roh penjaga. Begitu malapetaka besar datang, Anda bisa bersembunyi. Tidakkah kamu ingin kembali ke kondisi puncakmu? Si Hao berjanji bahwa tidak hanya akan diizinkan untuk memilih harta apapun di dalam istana kekaisaran, setelah menjadi roh penjaga, ia dapat menggunakan energi seluruh negara untuk mencari bahan surgawi yang dibutuhkannya. Pagoda kecil itu mulai memikirkan kesepakatan ini. Itu memang membutuhkan bahan surgawi yang tak ada habisnya untuk memulihkan tubuhnya. Namun, selama pertempuran itu di masa lalu, ada semua jenis batasan yang ditetapkan, dan diizinkan untuk melihat dengan jelas esensi dari berbagai hal, membuatnya sangat ketakutan. Untuk pagoda kecil, seluruh dunia sangat seimbang. Jika seseorang menginginkan sesuatu, mereka harus membayar dengan harga yang sama. Ini adalah realisasi paling mendalam yang bisa dipahami oleh keberadaan seperti itu sendiri. Cepat atau lambat, karma akan terbayar. Itu benar-benar tergoda. Seberapa menakjubkan kekuatan sebuah negara. Bahkan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi tergerak, menginginkan beberapa negara kuno untuk membantu mereka dalam mencari apa yang mereka butuhkan. Pagoda kecil itu ragu-ragu. Jika itu menjadi roh penjaga, bahan-bahan suci di istana kekaisaran ini untuk sementara akan meringankan kebutuhannya, dan formasi yang telah diatur sebelumnya dapat dibongkar juga, menyediakan bahan yang lebih berharga lagi. Ini terakumulasi sejak zaman kuno. Jadi bagaimana jika ada bencana besar? Ini tidak seperti Anda tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Anda hanya tidak ingin mengekspos diri Anda sebelum waktunya. Namun, jika Anda selalu bertindak seperti ini, kapan Anda bisa mereformasi tubuh asli Anda? Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini dan melakukannya, Anda harus menunggu secara pasif selamanya dan tidak pernah naik ke puncak. Ketika bencana besar turun, itu akan membawa perubahan yang menakutkan dan bergejolak, tetapi juga merupakan peluang. Itu bisa dianggap sebagai peluang besar, yang harus kamu ambil inisiatif untuk diperjuangkan. Si Hao mencoba menggoda pagoda kecil itu, berbicara tanpa henti. Itu sampai pada titik di mana pagoda kecil itu hampir langsung mengutuk. Anak muda, kamu tampak lebih bersemangat daripada aku. Apakah Anda merasa tidak bisa mempertahankan tempat ini lagi? Setelah memprovokasi pembudidaya 3 sekte, Anda ingin saya menghentikan banjir dari 3 sekte. Pagoda kecil itu memberinya tatapan jijik. Kamu harus berhenti mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan perasaanmu yang sebenarnya. Anda jelas membutuhkan materi surgawi, dan Anda selalu berbicara tentang keseimbangan atau apapun. Saat ini, saya memberi Anda kesepakatan mengejutkan yang akan memberi Anda posisi sebagai roh penjaga suatu negara. Berikan saja langsung padaku, jadi apakah kamu akan menerimanya atau tidak? Si Hao bertanya. Anak muda,
Sepertinya kamu sudah cukup memikirkan hal ini. Kamu ingin menyeretku ke bawah bersamamu ya? Pagoda kecil itu memberinya tatapan jijik. Dua bintik cahaya muncul di tubuhnya seperti mata, dan bahkan mulutnya pun tampak meremehkan. Ini adalah kekuatan besar. Saya telah melihat berlalunya waktu, dan tidak mungkin untuk berhenti. Jika seseorang ingin naik ke surga, mereka harus berusaha keras untuk melakukannya. Cepat atau lambat, akan ada hari ketika saya akan membuat jalan ke alam yang lebih tinggi, kata si Hao. Pagoda kecil itu melengkungkan bibirnya, memanggilnya semut yang mencoba mengguncang pohon, orang bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun, pada akhirnya, itu menahan diri. Bahkan seorang pemuda berani berbicara besar sekarang. Pagoda kecil itu telah lama meratakan tepi dan sudutnya, dan seiring waktu, ia menjadi bijaksana dan sangat berhati-hati. Kamu tidak tahu apa sebenarnya yang mengancamku. Jika saya menunjukkan kekuatan saya, maka tidak ada di dunia ini yang bisa membuat saya takut. Langit dan bumi mungkin juga sepenuhnya terbalik dan dibangun kembali dari awal. Pagoda kecil itu tampaknya telah dan mengucapkan kata-kata sengit ini. Jadi kamu setuju? Si Hao tercengang. Menjadi roh penjaga dari hal kecil seperti Stone Country, sungguh lelucon. Jika Anda masuk ke alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, maka menjadikan saya sebagai roh penjaga Anda akan sedikit lebih masuk akal, kata pagoda kecil itu. Apakah kamu mencoba untuk menyombongkan diri? Jika saya benar-benar memasuki alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, apakah saya masih membutuhkan sesuatu seperti roh penjaga? Saya akan lama menjadi tak tertandingi di dunia. Si Hao berkata sambil melengkungkan bibirnya. Apa yang kamu tahu? Pada saat itu akan lebih berbahaya. Hanya ketika Anda mencapai level itu, Anda akan mengerti. Pagoda kecil itu mencibir. Kemudian menjadi diam, menunjukkan bahwa ia akan memikirkannya. Si Hao telah bersemangat, dan sebagai hasilnya, dikatakan bahwa ia ingin kembali ke desa batu. Jika Dewa Willow juga memiliki niat untuk mengambil tindakan, maka itu akan mempertaruhkan semuanya juga. Kita bisa membuat Dewa Willow mengambil tindakan. Si Hao bersorak. Jika dia bisa membuat Dewa Willow bergerak, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Dia bisa bangkit melalui dunia besar dan bergegas ke 9 surga. Istana Kekaisaran sangat damai selama beberapa hari berturut-turut. Tentu saja, dunia luar sangat terganggu. Perubahan besar sedang terjadi, menyebabkan keributan besar pecah. Si Hao untuk sementara melupakan segalanya dan dengan tenang berkultivasi, mempelajari teknik Xuanni. Ini adalah teknik berharga binatang buas peringkat surgawi, salah satu klan batu yang menjaga kemampuan surgawi yang hebat. Kekuatan serangan guntur dan kilat dikenal tak tertandingi di dunia ini. Setelah itu, dia meninggalkan pengasingannya, karena Peng Nine dan Raja Perang meminta untuk bertemu dengannya. Mereka mengatakan kepadanya tujuan mereka datang. Terlepas dari kenyataan bahwa ia menjadi kaisar suatu negara, ia tidak memiliki selir kekaisaran tunggal. Ini tidak sesuai dengan identitasnya, dan tidak ada gunanya jika tidak ada seorang pun di kamar selir kekaisaran. Si Hao sesaat terdiam. Kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, kalian semua tidak perlu khawatir. Sudah cukup aku memiliki pelayan di sisiku untuk saat ini. Potongan perunggu muncul. Itu mengalir dengan cahaya dan membuka lorong emas yang memperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik. Dia tampak seperti peri dari lukisan, kulitnya seputih salju dan berkilau. Penampilannya benar-benar indah dan dunia lain. Yue-chan, ayo minum teh, kata si Hao. Raja Perang dan Peng 9 tercengang. Ini adalah seorang wanita dengan penampilan yang tak tertandingi, seseorang yang memancarkan cahaya cemerlang dan sangat cantik sehingga membuat orang lain merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Dia tidak memiliki satu cacat pun, namun dia muncul begitu saja. Yang mulia, Anda tidak bisa. Tak lama kemudian, mereka terbangun dari pingsannya. Ini adalah peri surga mending sekte, Yue-chan. Statusnya sangat tinggi, namun dia ditahan di sisinya begitu saja. Apakah kaisar baru benar-benar akan menjadikannya pelayan? Ini adalah pertama kalinya peri Yue-chan dibebaskan.
Pupil matanya berkeliaran, bulu matanya yang panjang mengerjap ringan. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang akan dia katakan, tetapi ekspresi yang dia ungkapkan sangat menyentuh dan membuat hati orang lain bergetar. Tidak mungkin baginya untuk mematuhi perintah Si Hao untuk menjadi pelayan. Seberapa hebat statusnya, dia pasti tidak bisa berkompromi dan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di sana tak bergerak seperti teratai surgawi, berkilau dan memancarkan aura suci. Yang mulia, Peng Nain dan Raja Perang ingin membujuknya entah bagaimana. Si Hao melambaikan tangannya dan berkata, aku bahkan membunuh 2 ahli tertinggi dari Sekte Mending Surga, jadi apa salahnya menggunakan wanita suci mereka sebagai pelayan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul. Pagoda kecil itu menggantung di kehampaan. Itu kembali ke istana kekaisaran sambil dikelilingi kabut yang kacau. Itu tampak sangat misterius. Selesai. Pohon willow itu mau pindah, jadi untuk sementara aku bisa bertindak sebagai roh penjaga negara batu. Ini mengirimkan pesan ini dan membawa kembali informasi ini. Kemudian, itu terbang ke rambut Si Hao. Pikiran Si Hao bergetar hebat. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan benar-benar mengendur, menjadi sangat santai. Dia tersenyum ke arah Raja Perang dan Peng Sembilan. Tenang, saya tidak akan membuatnya terlalu umum untuk saat ini. Saya hanya akan membuatnya tetap di sisi saya sebagai pelayan, orang luar tidak akan tahu tentang itu. Dia kemudian menatap peri Yue Chan dan menggoda, Yue Chan, akhir-akhir ini, aku sibuk berkultivasi dan berurusan dengan 3 sekte. Saya telah memberi Anda bahu dingin. Alis gelap melengkung Ferry Yue Chan sedikit melonjak. Sejak dia memasuki dunia ini, selain dari orang di depannya, tidak ada orang lain yang berani mengambil kebebasan seperti itu atau menggodanya dengan cara seperti itu. Minumlah teh. Kalau tidak, saya tidak keberatan secara pribadi menjelaskan atau mengobrol dengan Anda tentang hal-hal lain, misalnya, 10 kekejaman kuno yang hebat. Si Hao tertawa dan berkata. Alis halus Ferry Yue Chan langsung melonjak. Dia benar-benar ingin marah, tetapi di akhirnya masih menutup bibir merahnya yang cerah. Apa yang disebut 10 kekejaman besar itu benar-benar bukan sesuatu yang baik, terutama ketika dibicarakan dengan seorang wanita. Itu adalah jenis kata-kata kotor dan memalukan. Tidak masalah, kita bisa pergi perlahan. Semuanya bisa menjadi kebiasaan. Misalnya, minum teh, mengatur kehidupan sehari-hari. Si Hao dengan linglung berbicara. Raja Perang dan Peng Sembilan saling memandang dengan cemas. Mereka mengambil inisiatif untuk menutup mulut mereka dan menarik diri dari tempat ini. Mereka berdua baru saja mundur ketika seseorang datang untuk melaporkan bahwa seorang teman lama datang berkunjung, meminta audiensi di Istana Kekaisaran. Yang datang membuat Si Hao tercengang. Sebenarnya peri rubah surgawi itu, juga dikenal sebagai penyihir. Dia memasuki Istana Surgawi Pusat, menampilkan tubuhnya yang anggun dan menggoda. Matanya licik, dan meskipun penampilannya tak tertandingi, ada gaya berbeda yang tidak terlihat padanya. Setelah menghilang begitu lama, dia benar-benar muncul kembali. Sambil cekikikan, dia berkata, aku dengar kamu menangkap gadis Yue Chan itu. Kenapa kamu tidak memanggilnya agar aku bisa melihatnya? Omong kosong, kapan aku menangkapnya? Si Hao tidak mengakuinya. Aku bisa merasakan auranya. Belum lama ini, dia bahkan muncul di dalam aula istana ini. Namun, Anda bisa bersantai. Biarkan saja dia keluar, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Senyum penyihir itu sangat mempesona, dan juga sedikit menyeramkan. Dia benar-benar ingin melihat peri Yue Chan dalam kondisinya saat ini. Setelah berpikir sebentar, Si Hao mengeluarkan peri Yue Chan. Nona cantik, bagaimana kamu bisa menikah? Anda bahkan tidak memberitahu adik perempuan ini. Selamat. Saya berharap pernikahan Anda harmonis dan berdoa agar Anda segera melahirkan seorang putra. Tawa penyihir itu sangat menyeramkan. Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti ini di mana dia bisa mendaratkan pukulan lain pada lawannya. Tidak peduli seberapa tenang peri Yue Chan muncul, di bawah jenis pelecehan ini, dia masih menjadi sedikit malu. Sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang sempurna.
Namun, ketenangannya dipulihkan segera setelah itu. Hehe, kakak keren banget. Sepertinya setelah menikah, Anda menjadi jauh lebih bahagia. Biarkan adik kecil di sini lihat, mari kita lihat bagaimana kamu berbeda. Penyihir mengambil kebebasan dengan dia dan langsung menggosok tangannya di atas bagian bawah peri Yue-chan, tertawa tanpa henti selama proses ini. Kamu, ekspresi Ferry Yue-chan berubah. Tubuhnya lemas dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Hehe, penyihir itu sama sekali tidak mempermasalahkan penampilannya dan tertawa tanpa henti. Dia tidak pernah merasa begitu riang sebelumnya. Dia bergegas hanya untuk melihat pemandangan ini. Iya ya, kakak, pinggang kecilmu yang cantik benar-benar bagus, bukankah itu terlalu? Penyihir itu terus-menerus mengambil tindakan, tidak mau melepaskan kesempatannya untuk mengambil kebebasan bersamanya. Peri Yue-chan menyingkir, tetapi dengan kultivasinya disegel, tidak mungkin dia bisa bergerak lebih cepat dari penyihir itu. Wajahnya benar-benar merah, sangat kontras dengan temperamennya yang biasanya tinggi dan murni. Penyihir, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Kakak, mengapa kamu begitu serius? Kita sudah lama tidak bertemu. Adik kecil di sini merindukanmu. Tidak bisakah aku menyapamu dengan antusias? Penyihir itu sangat senang, dan matanya mengalir dengan kecemerlangan. Ya, dada kakak semakin penuh. Apakah ini efek menikah? Namun, ini adalah perubahan yang bagus. Gigi putihnya benar-benar terungkap. Rambutnya berkilau, dan matanya menunjukkan ekspresi aneh saat dia mengulurkan tangannya untuk meraba-raba keluar. Kali ini, Peri Yue-chan berteriak. Tidak peduli seberapa tenang dia mencoba untuk tetap tinggal atau seberapa murni dia mencoba untuk tampil, dia masih seorang wanita muda. Setelah dianiaya seperti ini oleh pihak lain, dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi. Saat ini, wajah menawan Peri Yue-chan memerah. Dia memperingatkan penyihir itu untuk tidak bertindak sembarangan, tetapi itu hanya membawa serangan yang lebih menggetarkan hati dari penyihir itu. Dengan suara penyihir itu menamparkan pantatnya yang penuh, mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Ini benar-benar membuat Yue-chan benar-benar malu. Wajahnya merah karena malu, karena ada laki-laki tidak terlalu jauh. Kebisingan ini, serta tangan penuh kebencian di pantatnya yang penuh, membuatnya merasa sangat malu sehingga dia tidak ingin menunjukkan wajahnya. Dia adalah peri suci dari Sekte Mending Surga, jadi kapan dia pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Ini benar-benar agak menggulingkan reputasi kecantikannya sebelumnya yang memandang rendah 8 wilayah. Jantungnya menjadi tidak stabil, dan dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan penyihir selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Si Hao menyaksikan dari samping, matanya bergerak cepat. Dia memiliki ekspresi yang rumit, tetapi pada akhirnya, dia tersenyum. Ini benar-benar pemandangan yang menyenangkan. Melihat dua wanita cantik yang tak tertandingi bertindak seperti ini, dia mulai memikirkan beberapa pemikiran dewasa. Dia tidak bisa menahan senyum dari sudut bibirnya saat dia menikmati pemandangan ini dari samping. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Tunggu, kakak, mengapa kamu tidak bertingkah seperti wanita yang sudah menikah? Tiba-tiba, penyihir itu berbicara. Dia jelas memahami ini sejak lama dan baru sekarang dengan sengaja mengangkat topik ini. Batu kecil, bagaimana kamu bisa meninggalkan peri seperti ini di samping dan menutup mata padanya? Ini terlalu kejam. Penyihir itu menatap si Hao, senyumnya yang cerah dan indah sangat mengharukan. Bukankah karena aku menunggumu? Kamar selir kekaisaran saya selalu terbuka lebar untuk Anda. Jika Anda tidak datang, maka tidak ada yang bisa menjadi permaisuri. Si Hao tertawa nakal dan berbicara. Sayang sekali. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, jadi Anda tidak perlu menyimpan posisi itu untuk saya. Saya merasa Yue-chan benar-benar tidak buruk. Anda begitu kejam, memaksanya untuk tinggal di kamar wanita sendirian. Kamu harus mengerti bahwa masalah akan muncul ketika peri menjadi kesepian. Seperti yang diharapkan, ini adalah penyihir yang melakukan dan berbicara apapun yang dia inginkan.
Si Hao tidak merasa terlalu canggung, juga mengambil kebebasan dengannya saat dia berbicara. Adapun Peri Yue Chan, dia tetap sangat pasif. Bagaimanapun, dia adalah seorang tawanan, dan tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan mengubah kenyataan ini. Mengapa kamu tidak tinggal di belakang juga dan tidak pergi? Mulai hari ini, Anda dapat menjadi bagian dari kamar selir kekaisaran. Kami kemudian dapat menjalani umur panjang yang bebas dan tidak terkekang, kata si Hao. Akhirnya, ekspresi penyihir berubah, dan dia mulai merasa sedikit lemah. Dia tahu bahwa bahkan 5 ahli tertinggi terbunuh di sini. Jika si Hao benar-benar ingin menahannya di sini, itu akan menjadi sangat bermasalah. Kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan. Saya memiliki simbol dewa yang menghancurkan alam. Jika disia-siakan di sini, bukankah Sekte Mending Surga dan yang lainnya akan bertepuk tangan dengan gembira? Dia berkata, simbol surgawi yang menghancurkan alam. Terdengar seperti sesuatu yang bagus. Bisakah saya berdagang dengan Anda? Bagaimana kalau saya memberi Anda 3 materi surgawi? Si Hao tergerak dalam hati. Bagaimana mungkin penyihir itu mau menukarnya? Jika dia kehilangan simbol dewa yang menghancurkan dunia, dia benar-benar takut bahwa si Hao akan menjadi serakah dan menjebaknya di sini. Tidak peduli berapa banyak materi surgawi yang dia miliki jika dia tidak bisa pergi. Dia menyebutkan simbol dewa penghancur alam sebagai pengingat, dan juga cara untuk membuat kedua belah pihak tetap berhubungan baik. Melihat dia menggelengkan kepalanya, si Hao merasa benar-benar menyesal dan berkata, sungguh menyakitkan mengetahui bahwa kamu tidak percaya padaku. Setelah menguji satu sama lain, keduanya mulai berbicara tentang topik yang sebenarnya, tentang bagaimana wilayah gurun akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia membawa beberapa informasi penting, atau setidaknya penting untuk si Hao. Sekte Pemutus Langit juga merupakan warisan abadi, dan meskipun mereka tidak mengambil tindakan, mereka hanya sementara tidak mengambil tindakan. Saat ini, negara api, negara kayu, negara kuno serigala emas, dan berbagai negara kuno yang kuat di wilayah lautan semuanya dalam kekacauan. Mereka telah benar-benar terpecah, dan di belakang mereka ada bayang-bayang sekte besar asing. Ketika si Hao menatap matanya, ekspresinya agak berubah. Apakah Sekte Pemutus Langit juga melayani tokoh-tokoh besar alam yang lebih tinggi? Kesannya segera menjadi sedikit lebih buruk. Kami memang memiliki koneksi ke alam yang lebih tinggi, tetapi kami memusuhi Sekte Mending Surga. Ajaran kami berbeda, dan warisan kami saling bertentangan. Sekte kami fokus untuk menentang mereka, bukan berurusan dengan makhluk dari alam bawah. Kata penyihir itu dengan tenang. Alam yang lebih tinggi sedang mengadakan kontes, dan ada konflik kompleks yang terjadi di antara para tokoh besar. Misalnya, Sekte Mending Surga dan Sekte Pemutus Langit jelas merupakan kekuatan yang saling bertentangan dengan kekerasan yang sama. Permusuhan di antara mereka sulit untuk dibubarkan dan mereka tidak bisa berjalan bersama. Singkatnya, sekte kami turun ke alam bawah demi menentang mereka, penyihir itu memberitahu si Hao. Ini membuat ekspresi si Hao sedikit lebih baik. Kalau tidak, sangat mungkin dia menerima musuh lain. Situasi saat ini sangat rumit, dan memiliki sekutu mungkin bukan hal yang buruk. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata penyihir itu. Dia adalah karakter yang cukup eksentrik, dan sulit untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam kata-katanya. Saat ini, di antara beberapa negara kuno besar di wilayah gurun, hanya negara batu yang disatukan di bawah kendali si Hao. Negara-negara lain semuanya telah dibagi. Apa yang terjadi dengan ibu kota kekaisaran negara api? Si Hao cukup khawatir tentang Huo Linger. Dia ingin tahu apakah Kaisar Api pada akhirnya memutuskan untuk meminjam warisan ras surgawi untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Anda cukup pemain. Dengan Yue Chan yang cantik dan menyedihkan di sini, kamu sebenarnya sedang memikirkan orang lain, goda penyihir itu. Dia tidak menutupi apapun dan berbicara apa adanya. Medan perang kuno yang hebat disegel di sana yang berisi sesuatu yang luar biasa. Dalam bencana besar, itu benar-benar berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang lebih tinggi,
membuat banyak sekte besar terguncang. Apa? Mereka menyerang balik terhadap alam yang lebih tinggi. Si Hao terguncang. Mungkin ada hubungan dengan perbendaharaan surgawi tertinggi, atau juga istana tua tertinggi, kata penyihir itu. Pikiran si Hao terguncang. Menuju perbendaharaan surgawi tertinggi, pikirannya kompleks, dan dia tidak tahu berapa kali dia mendengar namanya. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, itu mungkin jebakan yang mematikan. Mengapa dia mendengarnya lagi, kali ini di bawah ibu kota negara api? Selain itu, tampaknya benar, atau bagaimana mungkin kekuatan yang mendominasi seperti itu muncul, bahkan berbenturan dengan alam yang lebih tinggi. Kekasih kecilmu mungkin telah melarikan diri dan meninggalkan dunia ini. Ibu kota negara api itu telah hancur tanpa bisa dikenali, kata penyihir itu. Kamu mengatakan bahwa perbendaharaan surgawi tertinggi mungkin terkait dengan istana tertinggi. Apakah mereka berada di tempat yang sama? Si Hao bertanya. Adapun istana tertinggi, dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada satu pewaris di setiap generasi berturut-turut, dan mereka pasti akan menjadi ahli tertinggi. Ini juga merupakan sekte kuno misterius di luar wilayah ini, jadi bagaimana bisa di wilayah gurun? Ada desas-desus bahwa hubungan antara keduanya mungkin sangat dekat, dan mereka berasal dari tanah bergerak yang sama. Itu tidak terbatas pada satu wilayah. Penyihir itu mengungkapkan rahasia ini. Si Hao dengan hati-hati memikirkan penjelasannya. Dia juga mengetahui bahwa 2 hari yang lalu, seseorang secara pribadi menyaksikan cakar besar menjangkau dari reruntuhan di luar ibu kota negara batu dan menyebarkan awan di atas. Mendengar deskripsinya, si Hao dalam hati terguncang. Itu kemungkinan besar adalah binatang mengerikan yang sangat besar yang dia lihat di gurun besar di luar desa batu, serta perangkap pembunuh kura-kura besar yang dibicarakan oleh Dewa Willow sebelumnya. Pikirannya mulai goyah. Bisakah perbendaharaan surgawi tertinggi benar-benar bergerak bersama? Kalau begitu, apakah seseorang akan mengaktifkannya? Apakah itu benar-benar akan menipu orang-orang dari alam yang lebih tinggi dan membunuh tokoh-tokoh hebat di atas? Dunia berputar, dan jebakan pembunuh akan segera diaktifkan. Si Hao memiliki perasaan yang samar bahwa sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi di wilayah gurun. Transformasi yang mengejutkan akan terjadi. Alasan saya datang untuk mencari Anda adalah untuk mengundang Anda memasuki istana tertinggi bersama. Bahkan mungkin ada warisan yang tak tertandingi, tahu. Penyihir itu terkikik. Si Hao langsung menggelengkan kepalanya. Jika kecurigaannya benar, lupakan dia, bahkan jika dewa masuk, mereka tidak akan bisa mengisi lubang itu. Aku ingin menunggu sebentar. Saya akan membuat keputusan setelah beberapa saat. Rencanamu sama dengan rencanaku. Mungkinkah Anda mengetahui sesuatu? Penyihir itu tercengang, merasa seolah-olah dia menangkap sesuatu. Dia tersenyum manis dengan cara yang sangat mempesona dan menawan. Pikiran si Hao melonjak. Penyihir ini juga memahami beberapa rahasia. Apakah itu ujian? Namun, bagaimana dia bisa tahu tentang hal seperti itu? Kecuali ada sosok seperti Dewa Willow di belakangnya. Si Hao segera memikirkan banyak hal, dan dia menggigil, berkeringat dingin. Dia berpikir kembali ketika penyihir mengatakan bahwa sekte hanya datang ke alam bawah untuk menentang sekte surga mending dan tidak peduli dengan makhluk lain di alam bawah dan memikirkan kemungkinan. Mungkinkah orang yang membuat jebakan pembunuhan di zaman kuno adalah tuan dari sekte pemutus langit? Setelah membuat kesimpulan ini, dia merasa bahwa penyihir itu masih tidak harus menyadarinya meskipun ini benar. Tidak mungkin kecuali identitasnya sangat mengejutkan, dan dia juga berasal dari alam yang lebih tinggi, memiliki hubungan dengan beberapa karakter yang menakutkan. Kamu seharusnya tidak menjadi gadis kecil dari beberapa tokoh hebat di alam yang lebih tinggi, seseorang yang hanya datang ke alam yang lebih rendah untuk mendapatkan pengalaman, kan? Mata si Hao dalam saat dia dengan tenang menatapnya. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Yang aku suka ada di alam yang lebih tinggi, itu saja. Penyihir itu benar-benar tenang, dan sulit untuk menentukan apakah kata-katanya benar atau salah. Selain itu, dia mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan,
saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Peri Yue Chan benar-benar seorang gadis bangsawan di alam yang lebih tinggi, dan statusnya jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Jika bocor, itu akan mengguncang dunia. Ekspresi Si Hao tetap tidak terganggu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Penyihir itu mulai tertawa, menggunakan tangannya yang putih bersih untuk menopang dagu Yue Chan dan melecehkannya seperti wanita kasar, berkata, "Kakak benar-benar cerdas dan cantik. Bahkan aku tidak bisa tidak merasa terpesona saat melihatmu." Kemudian, dia berbalik untuk menggoda dan bertanya pada Si Hao mengapa dia belum memiliki ruang dalam rahasia. Dia memiliki penampilan seolah-olah dia ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Dia benar-benar berharap Peri Yue Chan menderita kemalangan. Aku sedang bersiap untuk menginstruksikannya dengan benar terlebih dahulu. Kulit Si Hao masih sangat tebal. Ketika pertanyaan ini diajukan, wajahnya tidak memerah atau membengkak dan terlihat seolah-olah dia sudah merencanakan sesuatu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku membantu mengajarinya? Dengar, bahkan tidak membawa teh, ini bukan peri yang baik. Dia terlalu sombong. Penyihir tidak pergi dan berbicara tentang semua jenis hal untuk melakukan kerjasama. Dia memiliki spekulasi tentang apa yang ingin dicari oleh alam yang lebih tinggi, dan juga berbicara tentang betapa pentingnya warisan istana tertinggi, bagaimana itu harus diperoleh. Selain itu, dia berbicara tentang bagaimana ada objek suci di alam ini yang memungkinkan seseorang menjadi dewa sejati. Ada beberapa informasi orang dalam lainnya yang disebutkan juga. 2 hari kemudian, ketika dia berdiskusi dengan Si Hao tentang berbagai hal, peri halus, anggun, dan dunia lain Yue Chan sudah membawakan teh. Ini semua berkat kontribusi penyihir, karena dia memiliki lebih banyak intimidasi. Peri Yue Chan merasakan ketakutan yang luar biasa, benar-benar takut dengan aktingnya yang gila. Penyihir itu agak senang dengan dirinya sendiri dan berkata, "Ini baru permulaan. Nanti, bantu aku memijat bahuku." Si Hao menatapnya dengan pandangan jijik dan berkata, "Apakah Anda seorang pria berpakaian seperti wanita? Mengapa Anda berkelahi dengan saya karena pembantu saya? Bahkan jika dia memberikan pijatan bahu, itu seharusnya untukku. Bukankah aku membantumu mendidiknya dengan benar?" Penyihir itu semua tersenyum seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. "Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Yue Chan, berdiri di belakangku dan jangan pergi." Si Hao bergumam tidak puas. Peri Yue Chan menggertakkan giginya karena marah, dan pupil matanya bersinar. Selama 2 hari ini, meskipun dia tampak suci dan tenang, di dalam, dia telah lama mengalami emosi yang luar biasa. Dia benar-benar ingin bertarung melawan penyihir sampai mati. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka memijat bahu Si Hao daripada menundukkan kepalanya dan berkompromi dengan penyihir itu. Ketika dia melihat penyihir itu, akar giginya bahkan mulai gatal. Gerakannya ringan dan elegan, tubuhnya yang melengkung seperti batu giok bergoyang dengan indah saat dia tiba di belakang Si Hao dan menentang penyihir itu. Bambu hijau kebiruan menutupi tempat ini. Aura hijau pekat memenuhi tempat ini. Kediaman bambu itu elegan dan memancarkan aroma tanaman. Di kursi malas yang terbuat dari potongan bambu, Si Hao menutup matanya sambil berbaring. Di atas meja batu di sebelahnya, tercium aroma harum dari cangkir teh yang menghadirkan suasana menenangkan. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan pakaian putih salju, rambut hitamnya bersinar seperti satin dan kulit putih bersih mengalir dengan kilau. Alis hitamnya melengkung, dan matanya hitam pekat, berkilauan dengan bintik-bintik cahaya. Sepasang lengan yang indah saat ini sedang memijat bahunya. Ini tepatnya Peri Yue Chan. Tangannya yang halus cepat dan terampil saat mereka terus menekan ke bawah. Ada jenis ritme khusus pada gerakannya yang sangat indah. Meskipun gerakannya sederhana, seolah-olah mengandung aura Dao. Si Hao cukup santai. Saat keharuman tercium di udara, itu disertai dengan aroma seorang wanita muda yang seperti anggrek. Ketika bau ini memasuki indera seseorang, itu membuat seseorang merasa lebih damai dan riang. Penyihir sudah memasuki istana selama beberapa hari. Dia menciptakan efek yang sangat penting, mengintimidasi peri surga mending sekte dan membuatnya sangat ketakutan.
Karena takut dia bertindak secara acak, dia lebih suka melayani Si Hao daripada mendekati penyihir berbahaya itu. Ini adalah taman bambu di dalam istana kekaisaran. Itu adalah tempat yang sederhana dan elegan dengan beberapa gubuk bambu. Ada juga 2 meja dan 5 atau 6 balok kayu. Itu berguna sebagai tempat peristirahatan bagi seseorang untuk menenangkan pikiran sejenak. Aroma teh samar dan tidak jelas. Si Hao setengah menutup matanya sambil memikirkan kata-kata penyihir itu. Berapa banyak dari kata-katanya yang bisa dia percayai? Dengan bencana besar turun dan dunia berubah, dia tidak bisa mempercayai semua kata-katanya. Penyihir itu sangat berbahaya. Anda tidak bisa mempercayai kata-katanya sama sekali. Dia juga berasal dari sekte besar dan terkait dengan alam yang lebih tinggi, jadi bagaimana mereka bisa turun hanya karena dendam pribadi? Suara Yue Chan sangat lembut dan tenang karena takut akan musuhnya di istana yang jauh. Dia dengan hati-hati dan takut-takut berbicara dengan Si Hao. Apakah aku harus bisa mempercayaimu? Mata Si Hao terbuka, dan wajahnya yang halus dan cantik mengungkapkan senyum yang membuatnya tampak cemerlang. Meskipun dia bertindak bebas dan santai, dia juga tampak percaya diri. Jika kamu benar-benar akan bekerja dengannya, maka kamu lebih baik mempercayaiku. Pakaian putih salju Feri Yue Chan menutupi tubuhnya yang panjang dan ramping. Lekukannya yang bergelombang membuat seluruh tubuhnya tampak cerdas dan seperti dunia lain, mata pada pupilnya yang indah membawa cahaya berkelap-kelip yang aneh. Dia mengepalkan tinjunya yang seputih salju dan memukul bahu Si Hao dengan cara yang tidak ringan atau berat. Rambutnya yang berkilau memiliki semacam kilau, dan aroma harum terpancar dari napasnya saat dia dengan lembut berkata, dia berasal dari alam yang lebih tinggi, dan identitasnya sangat tinggi. Setengah dari apa yang dia katakan padamu salah. Meskipun kami berdiri dalam oposisi sebelumnya, apa yang benar adalah benar, dan apa yang salah adalah salah. Dia setidaknya membantu saya sebelumnya, dan kebaikannya akan selalu diingat di hati saya. Sementara itu, Anda selalu berdiri melawan saya, memimpin begitu banyak orang untuk mengelilingi saya. Adapun siapa yang harus saya percayai, apakah saya perlu memikirkannya? Si Hao tertawa. Ini bahkan lebih membuktikan betapa menakutkannya penyihir itu. Kecerdikannya tidak mengenal kedalaman, menggunakan apa yang tampaknya disukai untuk menghasilkan hasil yang diinginkannya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Peri Yue Chan sedikit membungkuk dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Rambutnya yang berkilau bergoyang lembut, jatuh di pipi Si Hao, membuatnya mencium aroma yang agak unik. Si Hao berbaring di kursi bambu dengan sangat santai. Dia memegang sehelai rambut berkilau dan lembut di antara tangannya dan terus-menerus meletakkannya di hidungnya untuk menciumnya. Mengatakan hal-hal ini sama sekali tidak berguna. Setidaknya, kami selalu bermusuhan. Mencoba mengubah saya untuk berurusan dengan sekutu saya tidak ada gunanya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat wajah yang sangat cantik, dan menawan, dia tertawa dan berkata, kecuali, untuk membuatku percaya padamu, kita menjadi sebuah keluarga. Kalau begitu, itu mungkin. Peri Yue Chan sudah merasa agak tidak nyaman saat dia memainkan rambutnya. Biasanya, dia terpisah, anggun dan murni. Kapan dia pernah berada dalam jarak sedekat itu dengan pria lain sebelumnya? Sekarang setelah kata-kata terang-terangan seperti itu diucapkan, itu membuat wajahnya yang putih bersih dan seperti batu giok segera menunjukkan rona kemerahan. Dia mengulurkan tangannya yang seputih bunga bakung dan menarik ke belakang seikat rambut indah itu untuk menjauh. Melihat jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan cepat dan terampil menarik tangannya, Si Hao merasakan sensasi aneh di dalam. Dia dengan ringan meraihnya, menarik tangannya yang hangat dan lembut seperti batu giok, menyebabkan Peri Yue Chan bergerak dari belakang kursi bambu ke depan. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda berjalan terlalu dekat dengan penyihir, Anda pada akhirnya akan kehilangan nyawa Anda. Dia seperti bunga popi, cantik dan genit, tetapi pada akhirnya akan membawa kehancuranmu, kata Yue Chan. Meskipun tangannya yang seputih bunga bakung digenggam oleh yang lain, membuatnya merasa sangat tidak enak badan, dia masih berbicara dengan lembut. Terlepas dari apakah itu rambut atau tubuhnya,
mereka berdua mengungkapkan gelombang aroma yang melayang di udara. Si Hao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya membawa senyum ketika dia berkata, "Tidak masalah. Bahkan, kita benar-benar bisa menjadi sebuah keluarga. Kepala desa sudah menyuruhku untuk membawa kembali seorang ibu yang cantik, dan aku merasa kamu lumayan. Paling tidak, kamu adalah wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi." Wajah Peri Yue Chan menjadi sedikit merah. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia benar-benar menjadi sedikit terdiam. Biasanya, siapa yang berani berbicara secara acak ke arahnya? Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Namun, pada akhirnya, dia masih bukan orang biasa. Dia masih bisa tenang, dan dengan suara lembut, dia berkata, "Masalah ini terkait dengan hidup dan mati, jadi kamu harus memperlakukannya dengan hati-hati." Penyihir itu benar-benar menakutkan. Dia hampir dalam jangkauan, tangannya yang indah penuh kelembutan. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Si Hao berdiri, dan dengan mata setengah tertutup, dia memandangnya sebelum berkata, "Kamu tidak harus mencoba dan membuat irisan di antara kita. Mengatakan semua ini tidak ada gunanya." Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan paksa menarik pinggang kecil cantik Yue Chan untuk duduk di sampingnya, segera menyebabkan dia berteriak ketakutan. Peri Yue Chan mengembangkan teknik rahasia yang membuatnya suci dan tidak bisa didekati. Saat ini, meskipun kultivasinya disegel, jenis gaya berbeda itu masih ada. Untuk orang normal, dia masih tampak sangat melamun dan dunia lain, seorang wanita yang tidak bisa dilanggar dan hanya bisa dihormati. Namun, si Hao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, hanya memperlakukannya seperti seorang wanita tanpa menunjukkan rasa hormat. "Aku merasa kita bisa perlahan mendiskusikan topik ini. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kita bisa bekerja sama setelah menjadi keluarga." Si Hao menggoda. Dia hanya melakukan ini untuk menyeret peri surga mending sekte yang menyendiri dan terpencil ke dunia fana, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia ingin membuatnya tampak tidak terlalu sulit didekati dan mengganggu pikirannya. Peri Yue Chan mencoba mengelak, tetapi tangan di pinggangnya yang halus seperti ular sangat kuat dan penuh gairah, dengan kuat menghentikannya saat itu membawanya kembali. Bagian bawahnya yang berkembang dengan baik dan gagah telah lama dipaksa untuk duduk di tubuh si Hao. Sulit baginya untuk melarikan diri, membuatnya malu sesaat. Tangannya yang halus menyapu ke arah mata si Hao. Sayangnya, kultivasinya disegel, dan ketika dia mengambil tindakan, meskipun itu dilakukan dengan cara yang cepat dan terampil dan tidak terkontaminasi oleh dunia fana, itu tidak memiliki kekuatan apapun. Si Hao melepaskan senyum dan langsung membuka mulutnya untuk menahan jari-jarinya di dalam. "Kamu, Peri Yue Chan dalam keadaan yang cukup malu." Dia mencoba menarik jari-jarinya ke belakang, tetapi dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Ketika dia melakukan kontak dekat dengan tubuhnya, aroma seperti anggrek memasuki indera si Hao. Dia menyaksikan tubuh seperti batu gioknya mengalir dengan cahaya. Wajah sempurna dan cantik itu tepat di depan matanya. Hati si Hao tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengannya. Peri Yue Chan berteriak pelan. Pinggangnya yang kecil dan cantik pertama kali ditarik oleh kedua lengan itu, dan kemudian dia diseret ke arah dada si Hao. Si Hao langsung berbaring kembali ke kursi bambu. Tubuh indah yang lembut dan berkilau diletakkan di atasnya. Rambut hitam halus tersebar ke bawah ke wajahnya, menggelitik wajahnya. Di dalam rambut hitam pekat, wajah putih bersih yang sangat cantik terungkap. Itu membawa kemarahan dan memerah-merah. Dia tampak sangat lembut dan cantik. Matanya menerawang, dan bibir merah cerah menutupi gigi putihnya yang seperti batu giok. Seolah-olah dia tiba-tiba didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui, si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bergerak maju, menyegel bibir indah dan berwarna cerah itu dengan erat. Sebuah suara hong terdengar melalui pikiran Peri Yue Chan. "Ini terlalu tiba-tiba. Lupakan gerakan intim ini, setiap kali dia bertemu orang lain, akan selalu ada jarak yang ditentukan." Namun, hari ini, semua yang biasa dia lakukan benar-benar terbalik. Saat dia berjuang, dia benar-benar merasakan sensasi pusing,
dan perasaan benci yang membuatnya marah dan terhina. Kedua tangannya terdorong menjauh, tapi pinggangnya yang seperti belut masih digendong, membuatnya tidak bisa bangun. Si Hao sangat bingung dan mabuk. Ini adalah jenis pengalaman baru. Bibir dan lidah mereka saling bersentuhan, dan aroma harum tercium. Kalian berdua benar-benar orang yang santai. Masih cerah, namun kalian semua bermain-main bersama dengan cara yang tidak terkendali. Benar-benar skandal. Di kejauhan, penyihir itu tertawa dengan cara yang jahat saat dia berjalan dengan anggun. Dia duduk di kursi rotan di kejauhan sambil membawa penampilan yang sangat santai. Yue Chan berjuang keras dan akhirnya berdiri. Pakaiannya ada di mana-mana, dan dia tampak seperti peri yang benar-benar jatuh ke dunia manusia. Dadanya bergerak naik turun dengan keras, dan napasnya tidak stabil. Apakah ini bahkan Yue Chan yang aku kenal? Penyihir itu menggoda. Dia paling suka melihat musuhnya dipermalukan. Jenis adegan ini sangat menyenangkan di matanya dan membuatnya merasa senang. Si Hao duduk dan bertanya, "Hei, penyihir, apakah kamu cemburu?" Tidak mungkin, kamu sudah belajar bagaimana menyakiti perasaan seorang wanita muda yang sudah menikah. Penyihir itu tersenyum sangat cemerlang. Kami baru saja mengobrol tentang kehidupan dan tiba-tiba menyadari. Mengganggu kami seperti ini sangat tidak sopan. Si Hao berkata dengan serius. Yue Chan menggertakkan giginya karena marah dan mengirim beberapa tinju ke arah si Hao dari belakang kursi bambu. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Dia tidak memiliki kekuatan apapun, jadi bagaimana dia bisa melukai si Hao? Tanpa mengetahui alasannya, dia semakin ingin menyingkirkan penyihir itu, tidak ingin menunjukkan dirinya di hadapannya. Dia paling benci terlihat pada saat seperti ini. Itu benar-benar memalukan dan memalukan. Hehe, untuk membahas kehidupan dengan peri dari Heaven Mending Sekte, kamu benar-benar menjalani kehidupan yang hebat, kata penyihir itu sambil cekikikan. Tentu saja, bagaimanapun, ini adalah masalah keluargaku. Anda seharusnya tidak ikut campur. Si Hao memberinya tatapan jijik. Kemudian, dia berbalik ke arah peri Yue Chan dan berkata, kamu tidak perlu mendengarkannya. Jika dia berbicara seperti itu, bisakah kita benar-benar bertindak begitu jauh? Yue Chan benar-benar ingin mengalahkannya hitam dan biru. Setelah menenangkan diri dengan susah payah, penampilannya yang putih bersih dan seperti batu giok secara bertahap memulihkan ketenangannya. Setelah memperbaiki rambutnya, dia melepaskan cibiran sebelum berkata, penyihir, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang niat jahatmu. Kamu mencoba menggunakan batu kecil itu. Sudah berapa lama, namun kamu sudah akrab memanggilnya batu kecil. Nama keluarga si Hao, si berarti batu. Peri kita yang selalu berdiri di atas manusia biasa mengerti bagaimana menunjukkan dukungan dan melindungi kekasih. Ini terlalu jelas. Anda jelas tidak bersungguh-sungguh. Penyihir itu berbicara dengan tenang dan tidak terganggu di tengah kekacauan. Kemudian, dia berbicara lagi. Hubungan antara kami adalah kolaboratif. Serius berbicara, itu mungkin lebih intim. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata yang benar-benar mengejutkan. Saya sedang melakukan proyek pengasuhan pria muda. Air teh yang diminum si Hao segera dimuntahkan. Wanita ini benar-benar melakukan dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan lebih gila darinya. Paling tidak, dia masih mencoba mempengaruhi Yue Chan terlebih dahulu dan kemudian mengubahnya. Jangan salah paham, saya hanya merasa potensinya tidak ada habisnya dan ingin membesarkannya secara perlahan. Di masa depan ketika bencana besar berakhir dan akan lebih sulit bagi mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi untuk turun, dia dapat menyapu Sekte Mending Surga, Sekte Barat, dan yang lainnya. Penyihir itu berbicara dengan tenang, menjelaskan proyek pengasuhan laki-laki mudanya. Yue Chan menggelengkan kepalanya, tidak mempercayainya sama sekali. Penyihir itu mengirim pesan kepada si Hao dan berkata, wanita itu sangat tidak biasa. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak bisa ditangkap. Kekuatan sejatinya sangat menakutkan, dan paling buruk, dia juga bisa menggunakan simbol dewa penghancur alam untuk melarikan diri. Saya khawatir dia menyembunyikan pikiran jahat dan mencoba menyelidiki teknik Kun Peng Anda,
serta alasan dibalik mengapa Anda bisa naik begitu cepat ke tampuk kekuasaan. Dia sangat berbahaya, dan kamu harus berhati-hati. Mata si Hao mengalir dengan cahaya surgawi. Setelah periode kontak awal ini, dia merasa seolah-olah kedua wanita itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata mereka. Dia tersenyum dan mengirim pesan kembali, mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memiliki seseorang untuk melayani Anda adalah sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Bukankah itu sesuatu yang cukup bagus? Ini seperti drama kehidupan nyata. Memiliki peri sebagai istri benar-benar luar biasa. Energi ungu datang dari timur. Petir terjalin, dan seluruh istana surgawi pusat terendam. Suara guntur tiba-tiba terdengar, menyebabkan orang-orang merasa sangat terguncang. Jika bukan karena formasi magis surgawi yang melindungi tempat ini, tidak peduli seberapa megah istana besar ini, itu akan tetap berubah menjadi abu. Simbol emas mengalir di mana-mana, menghalangi badai petir dan menghilangkan serangan ini. Di dalam aula besar, seluruh tubuh si Hao hangus hitam seperti arang. Dia sedang mempelajari teknik berharga Xuan Ni, mencoba memanipulasi petir yang dikenal sebagai salah satu kekuatan serangan tertinggi. Akibatnya, pancaran listrik terbang kemana-mana dengan kacau. Ini adalah teknik berharga paling kuat dari binatang buas kuno tingkat surgawi sejati, serta kemampuan surgawi penjaga negara Stone Country. Kekuatannya tidak ada habisnya, jauh lebih besar dari semua teknik turunan yang dia terima sebelumnya. Dia selalu mempelajarinya akhir-akhir ini, dan telah membuat kemajuan yang mengejutkan. Namun, untuk benar-benar memahaminya sampai pada titik kesempurnaan, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu dan pengalaman. Bagian dalam istana surgawi adalah tempat yang paling cocok untuk berkultivasi. Tidak hanya ada banyak energi vital, ada juga formasi surgawi yang melindungi tempat ini. Dia tidak perlu khawatir tentang menghancurkan tempat ini, tidak peduli jenis tes apa yang dia lakukan. Suara pipa terdengar. Tulang di seluruh tubuh si Hao mengeluarkan suara, dan lapisan kulit terlepas. Kegelapan yang hangus mundur. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatannya, jenis cedera ini dapat dengan cepat pulih. Selain itu, ada kolam spiritual di istana surgawi, dan di dalamnya, mata air mengalir. Cairan ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Si Hao menggunakan mata air spiritual untuk membersihkan dirinya, dan kemudian dia berganti pakaian bersih. Dia kemudian memasuki keadaan meditasi lagi untuk dengan hati-hati menganalisis kemampuan surgawi petir Dao. Petir musim semi akan datang, dan aku harus memasuki awan untuk mempelajari Dao petir alami dunia ini dengan cermat. Hanya dengan begitu saya dapat dengan cepat memahami teknik berharga Xuan Ni. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Selain itu, ia juga ingin memanfaatkan peluang besar. Petir tidak hanya memiliki kekuatan penghancur, tetapi juga mengandung vitalitas yang berkembang. Ada cairan kesusahan petir di dalamnya yang benar-benar tak ternilai. Di masa lalu ketika dia belajar di Heaven Mending Pavilion, setetes cairan kesusahan kilat dikenal sebagai harta yang luar biasa. Akan ada rawa cairan petir ini setiap kali dalam kilat, dan jika dia bisa mendapatkannya, maka dia bisa menggunakannya untuk membaptis tubuhnya dan lebih jauh memajukan jalannya di Dao. Itu akan memberikan manfaat tanpa akhir. Namun, hal-hal semacam itu sangat langka dan sulit didapat. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi tingkat tinggi mungkin tidak akan mendapatkannya, karena pada saat itu, kekuatan petir bisa meletus kapan saja. Ketika dia selesai berkultivasi, Yue Chan masuk, pakaian putihnya tidak ternoda oleh setitik kotoran. Dia tampak cerdas dan seperti dunia lain, seolah-olah dia adalah sosok yang keluar dari gulungan gambar. Dia memegang piring giok dengan daun harum di atasnya. Jika orang-orang di luar tahu bahwa peri surga mending sekte melayani pria seperti ini, mereka pasti akan menjadi gila. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Itu terlalu seperti mimpi. Penyihir sudah pergi selama beberapa hari. Dia merasa akan ada perubahan besar yang mengguncang dunia yang akan terjadi, jadi dia akan membuat persiapan. Peri Yue Chan membawakan handuk putih salju untuk si Hao untuk menyeka wajahnya. Dia sangat patuh,
benar-benar seperti pelayan yang kompeten saat dia berdiri di sisinya. Tentu saja, di dalam, dia masih sombong dan tidak akan menyerahkan diri. Saat ini, dia hanya melakukan ini untuk pemuda yang kuat ini karena keadaan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menolak tuntutannya. Tidak ada yang pernah berani memperlakukannya dengan kasar sebelumnya, namun saat ini, situasinya benar-benar kasar. Sebagai tawanan, jika dia melawan balik dengan intens, dia mungkin akan lebih menderita. Setelah minum secangkir teh harum, Si Hao menurunkan cangkir batu giok dan berbalik untuk melihat kecantikan yang tak tertandingi di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apakah kamu tinggal di sisiku untuk mendapatkan teknik Kunpeng?" Mata indah Yue Chan yang seperti abadi di dunia lain berkedip. Dia membuka bibir merahnya yang berwarna cerah untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Itu karena di pantatnya yang penuh dan banyak, tangan yang penuh kebencian telah menamparkan, dan itu bahkan berhenti di sana. Jenis pelecehan ini membuatnya marah dan wajahnya benar-benar merah. Jika dunia luar melihat ekspresi ini, mereka pasti akan tercengang. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan Ferry Yue Chan mencoba melepaskan tangan yang berhenti di pantatnya. Ini terlalu konyol. Pada saat yang sama, dia merasakan panas yang menyakitkan di bawah tubuhnya. Dia kesakitan dan mati rasa karena tamparan itu. Jenis perasaan ini benar-benar mengerikan, namun itu terjadi pada tubuh peri. Si Hao tidak menarik tangannya dan terus memegangnya di atas. Pada saat yang sama, matanya menyala, melepaskan dua garis menakutkan dari cahaya surgawi yang masuk di antara alis Yue Chan. Dia melakukan itu dengan sengaja untuk mengganggu peri surga mending dan mengalihkan perhatiannya. Kemudian, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari melalui lautan kesadarannya dan mengorek pikirannya. Tubuh peri Yue Chan tidak bisa bergerak. Setelah menderita serangan tersembunyi ini, pikirannya segera menjadi linglung, rencananya benar-benar berhasil. Kehendak surgawinya sangat kuat dan tidak bisa sepenuhnya dibatasi. Jika dia benar-benar menyerbu ke lautan kesadarannya, maka dia pasti akan menghadapi perjuangan kekuatan penuhnya. Namun, kali ini, Si Hao mampu menerobos. Tanpa ragu, lautan kesadaran peri surga mending sekte adalah area terlarang. Ada rahasia yang menakjubkan di sini. Terlepas dari asal-usulnya, ada teknik surga mending, teknik berharga naga sejati, dan banyak rahasia lainnya. Jika salah satu dari rahasia ini terungkap ke dunia, itu akan menyebabkan gangguan besar. Keberhasilan. Si Hao terkejut menemukan bahwa dia benar-benar berhasil. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menemukan sepasang gerbang emas besar di depannya yang tertutup rapat dan sulit dibuka. Ini harus menjadi lokasi root yang sebenarnya. Area yang dia masuki sebelumnya tidak terlalu berharga. Ini adalah area paling suci, area terlarang suci peri Yue Chan. Bagaimana mungkin gerbang emas besar ini memiliki aura surgawi? Si Hao sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ada kekuatan luar biasa yang melindungi tempat ini yang membuatnya menjadi lebih waspada. Si Hao melanjutkan dan mendorong gerbang emas itu. Seperti yang diharapkan, mereka tertutup rapat dan tidak bisa ditembus. Semua rahasia dilindungi. Buka untukku. Si Hao mengerahkan kekuatan, dan sosok kecil yang terbentuk dari indera surgawinya menggunakan teknik Kunpeng untuk membuka paksa pintu-pintu ini. Akhirnya, pintu emas mulai bergoyang, dan celah benar-benar dibuka olehnya. Pada saat yang sama, ada energi emas suci yang melonjak keluar yang sangat besar dan kuat. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini adalah lautan kesadaran pihak lain, dan Yue Chan bertarung di kandang sendiri, memiliki keunggulan di sini. Jika dia menerobos masuk, mungkin ada bahaya. Itu karena saat ini bukan lagi serangan mendadak. Pihak lain pasti membuat beberapa persiapan. Kekuatan ini, Si Hao terkejut. Saat ini, tekad yang dia rasakan sangat kuat. Ada sedikit aura surgawi, dan itu mengalir dengan cahaya berkilau. Dia memiliki perasaan bahwa peri Yue Chan jelas merupakan gadis bangsawan yang luar biasa dari alam yang lebih tinggi. Statusnya sangat tinggi.
Mungkin ada kekuatan yang ditinggalkan oleh orang lain untuk melindungi roh primordialnya di lautan kesadarannya. Ada yang tidak beres. Ini juga seperti kekuatan yang dia hasilkan sendiri. Kesempatan seperti apa yang dia dapatkan? Mengapa ada aura dewa? Segera setelah itu, ekspresi Si Hao berubah. Dia mendorong gerbang emas lagi, memperlebar celah dan melihat ke dalam. Di kedalaman lautan kesadaran yang suci, ada lautan emas yang tak berujung. Sebuah istana abadi yang luar biasa ditangguhkan di dalam, dan ada seorang gadis duduk dengan kaki disilangkan di dalam, seolah-olah dia sedang tidur. Tubuh emasnya suci dan sempurna seperti dewa. Meskipun sosok ini agak kabur, dia terlihat sangat suci. Sosoknya tinggi dan ramping, sempurna sampai membuat orang lain berteriak keheranan. Ada yang tidak beres. Pikiran Si Hao bergetar. Dia mundur sedikit dan membiarkan pintu emas menutup. Dia tidak mencoba masuk dengan paksa. Lampu warna-warni berkedip. Si Hao mundur dan kembali ke tubuh aslinya. Yue Chan tetap linglung sejenak, tapi dia bangun lagi juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, karena tangan yang ada di pantatnya masih ada di sana. Si Hao menamparkan di atas, dan baru kemudian dia mundur. Dia menatapnya lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak sederhana. Jika dia tidak mengamatinya dengan cermat, dia mungkin benar-benar mengabaikan ini. Namun, dia tidak takut. Ini masih sia-sia. Seorang wanita cantik di sisi seseorang adalah hal yang benar-benar indah, dan itu akan menumbuhkan selera seseorang. Itu bukan sesuatu yang buruk. Peri Yue Chan tidak mengatakan apa-apa dan mundur. Ekspresinya yang seperti batu giok yang berkilau terus berubah. Dia benar-benar ingin menginjak kaki Si Hao, tetapi saat ini, dia tidak bisa melakukan itu. Yue Chan, waktu di antara kita sangat mendesak. Kapan kita bisa memasuki kamar pengantin? Si Hao dengan malas bertanya. Dia merasa bahwa tidak peduli jenis rahasia apa yang dimiliki pihak lain, dia bisa menghadapinya dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Permainan palsu itu mungkin menjadi kenyataan jika dia tidak hati-hati, dan peri itu akan dibawa kembali ke desa batu. Pada saat itu, dia pasti akan menarik napas terkejut. Ada dewi tertinggi di lautan kesadarannya. Betapa anehnya. Apa yang kamu gumamkan? Yue Chan bertanya. Tidak banyak, aku hanya akan mengambil peri sebagai istriku dan membiarkan dewi menangis. Ayo, peri, peluk aku. Si Hao tertawa dan berkata, membuka tangannya sebelum berjalan ke depan untuk memeluknya. Aku akan membuat teh. Kali ini, peri Yue Chan sangat lincah saat dia membungkuk untuk melarikan diri. Kemudian, dia menggerakkan kakinya yang panjang dan ramping seperti batu giok untuk segera melarikan diri dari istana surgawi. Haha, Si Hao tertawa keras dengan sikap riang. Mengolok-olok peri sekte sebenarnya sangat menarik. Tiba-tiba, ledakan meletus antara langit dan bumi. Kilatan petir yang tebal merobek udara, merobek langit. Petir musim semi telah datang. Saya harus pergi dan mengolah teknik berharga Suan Ni untuk menyempurnakannya. Namun, bukankah ini akan menunda malam pernikahanku? Si Hao menghela nafas. Namun, segera setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Petirnya terlalu besar, dan masih memanjang. Tampaknya telah memenuhi seluruh dunia. Mungkinkah pembudidaya tiga sekte datang untuk menyerang lagi? Dia sudah menunggu selama berhari-hari, namun dia tidak melihat tanda-tanda aktivitas dari pihak lain. Ini juga tidak tampak seperti itu. Tepat pada saat ini, pagoda kecil yang pergi untuk menyelidiki di wilayah gurun kembali, muncul dari lorong yang mengalir dengan energi yin dan yang ke istana surgawi. Sesuatu yang hebat sedang turun. Pagoda kecil itu berkata. Karakter dari atas akhirnya turun. Si Hao tercengang. Benar, saya sudah merasakan bencana yang akan datang. Eksistensi tabu yang telah memberikan terornya selama berabad-abad akan segera runtuh. Pagoda kecil itu sangat serius. Ini seperti kilat 9 warna. Auranya menakutkan, dan memiliki energi kekacauan utama. Itu menutupi langit, membentuk pemandangan yang begitu luas sehingga menakutkan. Seluruh langit surgawi tampaknya telah hancur. Kilatan petir ini datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat.
Namun, tekanan yang ditimbulkannya tidak memudar. Jelas bahwa seseorang telah menembus dinding antara alam dan saat ini turun dari alam lain dengan susah payah. Keberadaan ini akan muncul di wilayah gurun. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita meminta bantuan Dewa Willow? Selama titik penting, kalian bisa bekerja sama. Si Hao bertanya. Kami hanya menonton drama. Kata-kata pagoda kecil itu mendung. Itu tahu betapa seriusnya situasinya. Jika seseorang mencoba untuk mengejar hukum alam dan mengambil kesempatan sekarang, kemungkinan besar mereka akan membuang nyawa mereka sendiri. Seluruh tubuhnya bersinar, tetapi terisolasi dari dunia besar ini, mencegah jejak keberadaannya bocor ke dunia. Kemudian, ia membuka altar leluhur di Istana Kekaisaran dan menggunakannya untuk memantau dunia. Dari titik ini saja, orang bisa melihat bagaimana surga menentang pagoda kecil itu. Dengan hanya sedikit pekerjaan di atas altar, itu sudah bisa menjelajahi seluruh wilayah gurun untuk mencari individu yang datang dari alam yang lebih tinggi. Pertama, dia menggunakan altar leluhur untuk mengamati ibu kota negara api, yang telah menjadi reruntuhan. Di sini, seberkas petir 9 warna melonjak, menghancurkan langit. Sebuah kaki besar diinjak-injak dengan susah payah. Si Hao sangat terguncang. Kaki itu terlalu besar, bahkan lebih besar dari awan dan menutupi langit. Petir 9 warna bisa dilihat di bawahnya, dan kabut kacau tak berujung menyertainya. Kekuatan surgawinya tak tertandingi. Itu datang untuk perbendaharaan surgawi tertinggi. Pagoda kecil itu berkata dengan sangat serius. Kemudian, pemandangan berubah lagi. Itu mulai melihat ke wilayah lain, dan ini tepatnya adalah ibu kota obat. Beberapa ratus li di luar ibu kota obat, ada sebuah lembah di mana ritme Dao bergemuruh. Dunia beresonansi, dan energi kacau melonjak. Akar abadi bersinar, dan sutra dilantunkan. Hal ini akan terwujud. Saya tidak tahu keberadaan seperti apa yang dipanggilnya. Ini awalnya adalah akar surgawi pertama di alam yang lebih tinggi. Pagoda kecil itu menjadi lebih serius. Begitu selesai berbicara, langit hancur seperti kaca. Tangan ungu besar menutupi langit, dan kekacauan utama mengelilinginya saat mencapai ke bawah. Film pun berakhir.